السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa taala medaitin kita di salah satu lekan rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, yang di mana di dalam masjid adalah tempat kita berzikir, tempat kita sujud. Di dalam masjid adalah tempat kita untuk berdoa, yang di mana yakna layak talakuang di dalam masjid nono melainkan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah man batta bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yakna ra'sai qaum berkumpul di masjid, di mana di dalam masjid nono yang mereka lakukan adalah yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Ya, langan ta masjid ini baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mudarasah, belajar, tamahamin makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Antik tatuang ke apa ke mesti kita amalan sesuai dengan Al-Quran tersebut. Antik tatuang ke hukum-hukum mana yang halal, mana yang haram. Saling tadarus, saling ngajar, saling ketuanin, ya, belajar bareng. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan. Masjid nu mina ita tenang, ya, masjid ini mina ita tenang, solat nu mina ita tenang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal arihna bis salah. Bilal, pe azan ka, pe mina ita tenang le salat no. Ya. Dan ketika Bilal isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arihna bis salah,
pepina kita tenang dengan mendirikan salat, yaitu salat yang berjamaah. Ketika azan, seruan panggilan salat untuk kita datang ke masjid. Ini yang buat kita tenang. Munia pemasi tagirang salat berjamaah, sekat tenang ini. Ya, muntayenang ya salat berjamaah no, maka ketenangan itu juga akan jauh para jemaah. Karena di dalam masjid, kemudian dalam salat, nono ada ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Dengan kita nuntut ilmu, tenang kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diberikan rahmat. Ya, akan dikelilingi oleh rahmat Allah, dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Angkan dengan ingaji atau dengan isalat nono senantiasa namau apa? Namau doan malaikat. Malaikat akan selalu mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni hamba ini. Ya Allah, ampuni hambamu ini, berikan rahmat, kasih sayang. Oke. Engkau tak solat jamaah kah? Ini obatnya. Ini ya obatnya pada jemaah. Karena munah tenang hati entah ja. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan rasa sakit pin awak toh, tetap kita tenang hadapinnya, kita sabar. Wa haffat alaihimul malaikah, dan para malaikat akan menaungi, para malaikat akan mengelilingi mereka. Di dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibi ilmin. Para malaikat akan menghamparkan kelatna keletiakna keletiakna malaikat ini, ya, untuk para penuntut ilmu, untuk orang-orang yang ngaji, ridwan bima yatlub, karena demenna pin apakin tuntutan bagi kita belajar Al-Quran. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap, 600 sayap, ya, dan wal janah, satu sayap tamla'ul ufuq, ya, kerungkupan timur barat said nenek kumehna 600. Dan bagaimana kebesaran zat penciptaan Jibril, masih keginta sombong. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di sisi para malaikat. Sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Rahimani wa rahimakumullah, man batta bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Ayya itlat. Karena apa? Karena amalannya jadinya yang menjadi penentu surga nu adalah amalan tah. Ijari penentu neraka apa? Amalan tah. Bukan penampilan kita para jemaah. Lam yusri' bihi nasabuh, maka tidak bisa dipercepat dengan hubungan nasab, tak keturunan siapapun. Selama tanggawi maksiat tetap berdosa, ya, dari keturunan siapapun. Selama kita bermaksiat kepada Allah akan tetap diberikan dosa. Dan keturunan ayah ilekan darah mbembe selama tak taat,
Allah tidak akan menzalimi, yaitu Allah tetap ngembiang kita pahala. Allah pasti akan memberikan surga, namun dengan catatan adalah bagaimana amalan kita, apakah amal baik atau amal buruk. Perbanyak para jemaah amal kebaikan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surganya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bersalawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam, karena dengan memperbanyak kepada salawat kepada beliau, ini menunjukkan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Nuh adalah ibadah. Salawat kepada Nabi Nuh menunjukkan kita ini dengan pemurah, ya, yaitu dengan pemurah, orang yang memiliki rasa cinta, yaitu orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan lekan kajian kita masih di dalam Kitabul Jami'. Dalam kitab Bulughul Maram kita masuk pada hadis berikutnya, min adabi al-libas, yaitu hadis yang berkaitan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Islam menjelaskan tata cara berpakaian. Kita para jemaah, pakai milin tak mampu angkalekan Islam ni lengkap. Dalam beberapa hadis yang lalu, cara makan, cara anta berdait, cara anta salam, cara anta bersin, bagaimana tatkala ta menguap, tata lengkap, ya, sampai cara anta istinja, cara anta untuk membersihkan diri dari kotoran. Lapukna ngajar dari talik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beliau kurangi apa yang ada, apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ya, ada kurangin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu syai'an yub'idukum 'anillah illa wa yuqarribukum ila Allah illa waqad bayyantuhu wa amartukum bihi." Ya, nara amalan bagus, nak padan demenang oleh Allah, semakin deketang pada timba Allah Subhanahu wa taala, melainkan wah badakku, wah ngajarku pada wah sampai angku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadu kita Nabi nono nyampeang ya. Ya, Nabi as-sadiqul masduq. Di Hajjatul Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbahnya mengatakan apa? Ala hal ballagtu kah pada saksi yang lapu hadir tini dengan kita para sahabat yang hadir di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala hal ballagtu kah pada persang wah buik kiwan sampai angku timbak pada apa angkat para sahabat bala au wah lapuna. Dan turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, menunjukkan kesempurnaan Islam. Jadi nak ahlapuna imina ita dekat tiba Allah Subhanahu wa taala badak dari talik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan khianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyembunyikan satu hukum. Wa ma taraktu syai'an yub'idukum 'anillah illa wa qad bayyantuhu wa nahaitukum 'anhu. Dan tidak juga arak perkara imina pada jauh lekan Allah yang membuat kalian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan badakku mesti pada petutukku pada ni halal, ni yang haram. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyinun, perkara halal jelas, wa innal harama bayyinun, perkara haram jelas.
Ya, Rasul Allah mengatakan kulu min tayyibati ma razaqnakum, padakah akan embe jai halal lekan rezeki kami no. Allah nyuruh kita. Jadi jelas halal, jelas. Tidak ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnahnya. Le balakku padang gawe iya. Nenek salah balakku padang gawe iya. Nenek kena surungku padang gawe iya. Bacuku pangkale talik pesuruk nunangkan imbala ita tinggalang. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya sekarang kaitannya dengan adabul libas, adab-adab berpakaian. Nenek muntagai ya sesuai dengan apa ketentuan dalam Islam, maka memakai pakaian akan berbuah pahala. Menggunakan pakaian ini perkara mubah. Kanggo nak kumbe-kumbe, misal modelna pengadu jaket ke, atau bejubah ipe, mengadu gamis, baju hem, ya. Namun tatkala sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, apa yang Islam sallallahu alaihi wasallam tentukan, akan mendapatkan pahala. Jadi badak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajar dari tasaranta berpakaian ini. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Mun pada ngadu sandal mulai lekan kanan, kanan dulu. Ngadu sandal ini. Lihat, menunjukkan kesempurnaan Islam. Saranta bersandal ibu-ibu. Badak itu kurang perhatian apa ke Islam? Kurang perhatian apa Nabi sallallahu alaihi wasallam timpa ita? Sampai-sampai saranta bersandal badak ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munta bersandal kadu kanan dulu. Aduh bambembe honi pekale dah. Ya pe mau pahala. Ya pe mau pahala. Ya pe mau pahala nurut sunnah. Ya. Jadinya Ahlus Sunnah wal Jamaah harus tak mau pahala di dalam perkara mubah yang kita lakukan. Tak mau doang pahala no. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Mon tanya dia sandal no kiri dulu. Mon ngadu kanan tamang dulu. Mon ngedi ia kiri dulu lepas. Wal takunil yumna awwalahuma, hendaknya ikanan harus taplik dulu tun'alu wa akhiruhuma tunza'u, yaitu ikanan harusna pejulu namplik julu tatkala tangan dia sandal no le montagin jadi ya namudian ilek kanan lek mudi, berarti kirin julu muntanya dia. Ya. Lagu kebanyakan ya tak perhatian dia. Jadinya bersekedar mau tak bersandal wah. Ya. Hantah mau bersandal ibu-ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Perintah ini menunjukkan istihbab, sunnah. Hukum nano sunnah tangadu sandal apa ta melek julu ya naik kanan ta ketika kita pakai sandal. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu tayammunu
fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan bagian kanan ketika ngadu sandal, wa tarajjulihi ketika dah bersisir, bagian kanan dulu, ya. Wa tuhurihi ketika bersuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulu, ya, memulai dari basuhan anggota kanan. Munda mandi junub memulai bagian anggota badan sebelah kanan. Ini menunjukkan Nabi Nono sangat senang kanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berdua apa? Iman. Ribut Batul Muntan nyebut Allah berdua iman. Dan iman Allah deduana kanan. Wal kilta yadahu yamin. Dedua tangan Allah nono kanan. Sadu kepe. Munita iman ta kiri kanan. Ya. Tentunya yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuhlah mengungang yakum bitaruana. Bertanya tentang perkara bagaimana, kenapa, ini adalah perkara yang bid'ah. Harus dijauhi. Kewajiban tak adalah wal imanu bihi wajib. Iman wajib. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita memakai sandal, mun pengadu sandal, pemulai yang lekan kanan. Apakah sandal ini doang para jemaah? Ya, pengadu kelambi kanan dulu. Tanya di ya, kiri dulu. Pin kelambi kaos keseringan apa? Jadua na jama. Dek no, pelih wah kita berarti no. Kanggo lagu tamu pahala. Silakan lepas ya. Kanan dulu, terus lepas ke kini, buka, mau kita pahala no. Ya ke sekedar tamasang kelambi, ya, untuk menjaga angin doang. Fungsina muka kelambi nanti ya apa jadi embekantannya doang. Bukan sekedar itu para jemaah. Jadi ita ketika tanuntut ilmu harus beda. Bedanya apa? Perkara mubah no tamau pahala. Harus beda dengan yang tidak ngaji. Ya. Kemudian ketika tayak masjid, kube tayak masjid mesti munta tayak harus tangan apa? Kaki kanan dulu. Kaki kanan ia tayak, beh muntah sugul kaki kiri. Karena ini kaitannya dengan perkara yang baik, yang suci, yang baik dan perkara ibadah. Adapun ketika yang berkaitan dengan kotoran, ya, tamawisi surita li Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan yang kiri muntatama, kebalikan lekan tama masjid no tama bale no muntasugul kaki kanan. Begitu juga ketika di dalam masalah membersihkan, ya, ya ta istinja ngadu ima kiri, ima kanan, ya. Wala yatamassah minal khala'i wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Kak kana ra'i terbesuk ngadu ima kanan.
Ingat nana, kak terbesuk ngadu imakan. Karena ini perkara kotor, maka kita pakai tangan kiri. Latih bebeak no, ya pial orang bebeak ini. Ada yang bebeak masih becik. Latih ima kirian yakun nih. Contohkan tangan kiri mbeke. Ya, supaya mereka mencintai yang kanan dan tahu mbeke langan-langan fungsina. Begitu juga ketika bersiwak. Ya, sunnahnya itu dengan tangan kiri. Karena nenek berkaitan dengan membersihkan kotoran. Karena fungsi lekan siwak nuno apa? Matharun lil fami wa mardatun lirrabbi. Siwak nuno fungsina adalah membersihkan mulut. Siwak nuno. Ya, sugi bahasa antah. Kayu arak nuno. Ya. Atau tak bersikap tangan kiri. Matharun lil fami, akan membersihkan mulut, wa mardatun lirrabbi, dan akan mendatangkan keridhaan Allah. Mun rokok ngotorin todok mina Allah gedek sugi embe kita pilihan dan kakak. Ya, jadi seperti itu para jemaah. Kalau yang kotor tangan kiri, dan terbukti kebanyakan tuh ngerokok no imah karena kotor. Ya, memang pasangan nakah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa anhu aidan, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, ya pada leka ngadu sai sandal no, tangadu sai sandal no bala kita mampu otong-otong. Ya, lihat bagaimana Islam ini demen kita gagah, demen Islam nung kita penges ibu-ibu. Sampai cara ampe ngadu sandal, saranta besandal, lapukna badak kita, kak tangadu sandal lah tuik doang. Liyun'ilhuma jami'an, au liyakhla'huma jami'an. Hendaknya muntah bersandal nono dedua nak kita kadu atau dedua nak lepas. Karena Nabi SAW kadang kana Nabi SAW hafiyan. Nabi SAW kadang ya ada bersandal telanjang kaki. Ya, bersandal. Kadang jemaah ya ada bersandal Nabi SAW. Begitu. Ya. Dan ada sunnahnya dan ada hukumnya, hukum solat memakai sandal. Arak pembahasannya dalam ilmu fikih. Di dalam pembahasan fikih disebutkan bagaimana hukum memakai sandal, solat ngadu sandal. Kedua nak sandal. Lek sandal ing kadunta nono adalah sandal ing biasa kadunta bilang dulu ya nara aran sandal sembahyangan. Ini kesalahan arak ya, beberapa kesalahan yang kita jumpai, yaitu mengkhususkan sandal khusus engkadu solat. Tidak, sandal mbego engkadu umpe biasa noah. Ya. Misalkan kita ketika sholat di lapangan, silakan pakai sandal. Ya, praktikan sunnah Nabi SAW di sana. Kemudian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil masyi fi an-na'l al-wahidah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam malaita untuk ngadu sandal sa'i doang. Wa qala inna asy-syaitana yamshi fi an-na'l al-wahidah. Sesungguhnya syaitan nono demen ya bersandal tuik. Berarti ketika kita sandal arak saya taruh pen pengajian ataupun ketika sholat atau ketika ada acara biasana ya musyawarah pen masjid dan yang lainnya, kadang ya na ite sandal tah tuwe ya pe bersandal lah tuwe boleh no pe anti tengkek ya jemak pe peta pasangannya. Karena ngadu sandalah tuwe no syaitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ibu-ibu, sandal gin pekadu no sandal ya na atas jejengkuna no bahasa nengkano high heel jinjit ya. Karena mun pe ngadu high heel no jinjit no teh pele kak buwe rusek tombong peno ha. Dan ingat ibu-ibu, di antara aurat pe jari tunina adalah kaki. Jangan main-main dengan kaki. Kadang ibu-ibu becadar dah deh, becadar jilbab belik, bareh kelambi bontong, tembenan tengah betis, bah pakai guna anak cadar no. Lebih utama jejengkum no game tutup, lek muka no. Kebalik, ya. Nih game tutup no, betak pen ini. Mun telapak tangan ini yang dikecualikan di dalam mazhab Syafi'i, yaitu kecuali muka dan telapak tangan, kedua telapak tangan ini wah ya lampak imantan ini. Adapun pergelangan tangan sampai atas biasa penggawe, hati-hati ibu-ibu, ngames oleh penyincing kah nah bahasa kah atau cari tempat khusus. Nenek perhatian panitia gawe pepinang tunina anu teratak na khusus na tertutup langan na ngames lagu ikadang kita cuma mau demen demen kita betek awan batur, kita demen menggitain batur betek awan tak mampu. Nenek demen ni salah, nenek demen ni salah. Nenek aurat no nenek becadar. Lagu apa? Betak. Ceblek jilbabe. Lagu tengah betis. Yak pe bekawas. Ya. Bapi rata dosana wa ampe ibu-ibu. Berapa? Perhatikan baik-baik. Jadinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya kadang-kali madaita kaitannya dengan adab-adab sehari-hari ini lengkap. Sampai-sampai adab cara kita memakai sandal. Bukan sandal no doang, sepatu mesti geto. Kak nah tuwe sepatu no harusnya dua. Ya, misal kena kampe nambah elerah tuik bot peno, sepatu bot no. Elerah tuik doang nanti boleh engkadu. Salah. Petengkek lah ya tuik, jemak pepetang ya karing tuik mampu. Ya seperti itu. Jadinya pakai sandal cuman sebelah, ini adalah meniru cara syaitan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adab berpakaian yang selanjutnya adalah
tahrimu jarrith thawbi khuyala. Haramna hukum menjulurkan al-thawb, pakaian, sarung, jubah, celana dengan cara khuyala, sombong, ngerosang celana, ngerosang kereng karena sombong. Biasa nenek tuh girang ngadu jin, celana lepis jin tinggi-tinggi no, sengaja, bahkan ia jadi sandal papa no, sampai tepong lek bawa. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala ia daging kita seseorang kelak di hari kiamat bagi setiap yang menjulurkan ingerosang pakaiannya karena kesombongan. Ingat para jamaah, hadis jelas Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis kudusi bahwasanya sombong nono adalah pakaian Allah. Al-kibru ridai, ya, wal 'azamatu izari. Allah mengatakan iyaran sombong nono pakaianku, kebesaran nono adalah sarungku. Pakaian Allah Subhanahu wa taala, faman naza'ani fihi ma 'adzabtu. Ayaija inandingin aku, ingin aku dekat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat sombong, angkuh, ya, azabtuh, pasti aku akan azab mereka, pasti. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya tidak boleh hidup congkak. Di antara cara anta inampak congkak nono adalah cara berpakaian, ya. Dan kelihatan ketika lebaran kadang bukan jadi ajang ibadah, lagu ajang pamer-pameran. Oh ida ngadu model baru, jubah dah model baru, jilbab dah model baru, cadar dah lapukna beh cadar arak geronong dek no. Terus cadar nenek temang mampu, cadar bau, ya. Terus jilbab macam-macam rendana rame, ya. Jubah ini luar biasa. Hilang lekan apa? Tujuan lekan pakaian untuk menutup aurat no. Menutup aurat maksudnya apa? Antekak kita jadi pusat perhatian dengan lagunya aja sengaja. Ibu-ibu, ya, kaum wanita beda warnanya terang-terang, warna pink, ya, atau warna apa keno, ya, terang-terang wah, sengaja antek nalain lek batur. Jangan ibu-ibu suruh pe kalam-kalam warna bedang pramuka ke, ya, hijau lumut, biru dongker, pokoknya kalem-kalem nokah. Untuk apa? Menolak perhatian. Kak pejari pusat perhatian. Lagu tujuan pakaian untuk apa? Supaya diperhatikan. Hilang apa ke tujuan lekan menutup aurat tersebut. Kita sebagai suami perhatikan. Genda meli dipirake ampun jilbab ibu-ibu no biasana
pakaian ibu-ibu ini angka 500 tok. Dek no. Mahal-mahal. Ya. Balu ratusan juta. Au pengredit papa. Kemudian beli nono, ya nam beli untuk dipakai sekedar apa? Pajangan, koleksi. Lawan kuturan, aku mesti berdua ya aku. Nono senang pe. Tujuan sekali lagi, tujuan dari pakaian itu ibu-ibu adalah baik laki-laki ataupun wanita untuk menutup aurat, bukan membuka aurat. Ya. Yakna ketat, yakna tipis, atau tidak berwarna-warni. Yang dilarang oleh Islam adalah diantaranya adalah orang yang menjulurkan bagian lekan pakaiannya dengan congkak. Min adabil libasi tahrimul isbal, wal isbal ma nazala 'anil ka'baini wa huwa finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma kana asfalal ka'baini fa huwa finnar." Di antara adab berpakaian adalah jangan isbal, yaitu pakaian bagi laki-laki liwat lekan matan naik, harus natas matan naik. Aikin yurita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti nenek perintah. Mun langgar perintah berdosa ita. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kana asfalal ka'baini fa huwa finnar." Yang melewati batas mata kaki itu adalah di neraka ancaman para jemaah. Ya tanggi ta'li Allah, kita tidak diberikan belas kasihan oleh Allah, dan balasannya adalah neraka. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis tersebut, lantas ya, ma balun nisa bi dhuyulihinna, kumbe ke urusan kami dengan wanita ini nih. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah." Ayyaija injulurang pakaianna melebihi, ya, dengan cara sombong, kemudian melebihi apa? Melebihi mata kaki, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah Hindun radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi dhuyulihinna?" Munang getuja kumbe urusan dengan nina, dengan ujung-ujung pakaian mereka, monya na kanggo gin julurang. Qala turkhina shibran, lebihkan, ya, lebihkan satu jengkal. Kan mata nainono satu jengkal. Lihat jawaban Ummu Salamah. Lekan mata naik jengkal ke bawah. Bagi ibu-ibu, mun dengan mama harus atas matan naik. Mun wanita satu jengkal ke bawah. Kemudian qalat idzan tankashif aqdamuhunna, munah jengkal jak ketempo jejengkun kami. Ibu-ibu, jengkal tinggina lekan mata naik pelekanu ketempo jejengkumpe. Ini menunjukkan apa? Kekhawatiran Ummu Salamah terhadap terlihatnya aurat. Berarti jejengkunono aurat. Kayak kepe takut. Bagus yo ke.
Kan arak kaos pika duka kaos no. Apa ke gawe nak jipi rajin kaos. 12 yu. 15 yu sang 20 paling mahal lah kaos. Ingka diumpe. Arak nek rajin ke beberapa kaos no. Sampai tepung jejeng guna masing kadu doang. Wek narak guna nang kan. Ya, tidak terpenuhi syarat untuk menutup aurat bagi wanita. Ketika Ummu Salamah berketuan, mun kami dengan Nina bagaimana? 1 jengkal ke bawah, nyangerosah jengkal mampu. Beliau menjawab, mun masih jengkal ja, ketempo je jengkun kami. Qala fayurkhinahu dhira'an wa la yazidna. Berarti mun nak ketempo, jengkal ketempo, batas terakhir bagi wanita untuk menjulurkan pakaiannya adalah 1 hasta. Ketiah betak. Ya nak kanggul lebih lekan nono. Ambil bukti apa? Contoh mana lebih marak pakaian-pakaian pengantin no, sambil puyun ngang lek mudi. No haram. Dia no. Entah ujung sepan, ujung rok atau ujung kelambi padana sampai ngeros mbeh tulain mun pun ngangi dan pengantin ini karena berbangga di atas apa? Berbangga dengan menjulurkan pakaian, dan itu haram. Dan itu yang terancam sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian Islam memperhatikan bagaimana antik pesekin enges no ibu-ibu. Ya kigin pesekin lenge aja. Antik pe tetap enges. Ini ketentuannya dalam Islam. Tutup aurat, ngetik ketentuan pakaian. Begini laki-laki. Ya. Bentuk Islam sangat memperhatikan dan menyayangi bagaimana antik selalu menutup aurat, nah tertutup aurat. Yarn aurat nono adalah aib. Di dalam doa kita mengatakan Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aibku. Jadinya munna lebih lekan betak ahasta dhira, maka nono berukna hukum isbal bagi wanita. Kita contohkan tadi sebagaimana pakaian-pakaian pengantin biasa pun ngang puyun ngang lek mudi nyakenda leka no. Ya, maka ini tidak boleh. Ya, ini namanya berlebihan. Nenek yarn sombong no. Ini masuk pada kategori jarra thawbahu khuyala, yang menjulurkan ujung pakaiannya dengan sombong. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam berpakaian ibu-ibu kita yang hadir, laki-laki dan perempuan, ketika berpakaian tuntut kita pertama nutup aurat. Sudah jelas sampai kumbe ketentuan-ketentuan. Kemudian bersih. Ya, bersih. Kemudian halal, bukan pakaian yang haram, halal zatnya atau halal cara mendapatkannya, harusnya halal. Laki-laki dilarang untuk menggunakan pakaian dari sutra, haram. Tumama larang untuk ngadu emas, haram. Pakaian ini. Ya, tunina kanggo ngadu emas. Namun dengan catatan, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Kak kana girang tunina no mulle kak sambil apa? Rerempak-rempak. Nah teduk kat leka no. Ya.
Ini kebiasaan orang jahiliyah terdahulu, ya, dedara ataupun sudah menikah, ketika mereka keluar sengaja agak tinggi, ya, langkah mereka supaya apa? Kedengaran geronong nainano atau kedengaran gelas suara gelang-gelang yang mereka pakai di kakinya. Dan itu nggak boleh. Ya. Sekali lagi, ini bentuk Islam sangat menyayangi dan memperhatikan bagaimana kesucian, bagaimana keindahan para wanita. Iberhak ibu-ibu gin pe ketuk baku mbe mun pendalam mun tangkat awam pe bersolek mun dalam mau tangkat awam pe ja ya pe tahan-tahan solekan pe no pe to bekincu pe pabuk pe meli kincu. Nih ibu-ibu kesalahan pe teh wah pe anakan saya ijak nganggep pe tua ita wah. La haula wala quwata illa billah. Justru nono ka pe bekincu julun awam pe ka pe bekincu julun awan batur. Ya. Kemudian pengadu beda apa aja. Misal awam pe teman kita pengadu kincu, pe bekincu. Lagu dalam kamar. Ya. Dan terbalik, beh sugol makan kincuan tapal. Pupuran tabal. Ya. Macam terus alat-alatnya nih. Kemudian memakai pakaian yang bagaimana? Yang membuka aurat ketat-ketat. Giliran balik noja tebal endek doang kaduan pe. Balik ke gina longgar lapu nano. Kak narak betalin mun balik ja. Ya. Dan silahkan pakai pakaian yang menarik perhatian suami. Jangan menarik laki-laki yang lain. Yang menarik perhatian suami. Pakai. Berhias silahkan. Ya, kalau nono membuat seorang suami tambah cinta, membuat suami akan semakin sayang, semakin perhatian PNP ibu-ibu, silahkan pakai. Namun dengan catatan mun pesugol noja jamak kak narak harum minyak wangi yang tercium. Ya, jangan sampai tercium oleh laki-laki yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Dan ini beberapa ketentuan di dalam adab berpakaian. Yang pertama yaitu selalu berpakaian dengan mendahulukan tangan atau kaki kanan. Ketika melepas menggunakan melepas bagian kiri, tangan kiri atau kaki kiri. Kemudian ya takanggo ngadu sandal ahtuwe, sepatu ahtuwe, selop ahtuwe. Dan juga dilarang memakai jinjit bagi ibu-ibu. Ya. Menyerupai gaya-gaya orang kufar tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai gerak-gerik, akhlak, perlakuan, kelakuan ya suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Yang berikutnya, larangan dari Islam untuk menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Larangan untuk isbal bagi laki-laki yang melewati mata kaki. Dan batas bagi wanita isbalnya ketika melewati betak atau satu hasta. Mungkin demikian para jemaah yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngembang kita ilmu manfaat dan amal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.